Klub Skotlandia Glasgow Rangers dikabarkan tidak memperpanjang masa peminjaman pemain MU Amad Diallo. Rangers meminjam Diallo dari MU pada Januari lalu dengan kontrak 6 bulan. Sempat mendapat pujian, namun kedatangan Diallo tidak berjalan sesuai rencana. Diallo hanya tampil 5 kali di semua kompetisi, termasuk 3 penampilan sebagai pemain pengganti. Football Insider menyebut Rangers tidak berencana memperpanjang peminjaman Diallo. Sang pemain akan kembali ke Old Trafford dan MU kemungkinan akan meminjamkannya lagi musim depan. Belakangan, sepak terjang Martin Braithwaite bersama Barcelona kurang terlihat. Cedera saat awal musim menjadi penyebab sang pemain jarang bermain. Setelah kondisinya pulih kembali, Braithwaite jarang diberi kesempatan oleh Xavi Hernandez. Braithwaite mulai mencemaskan masa depannya. Karena itu, ia berpeluang meninggalkan Barcelona demi karirnya di Piala Dunia 2022. Braithwaite bertekad untuk menjadi bagian dari skuad Denmark untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan untuk mencapai ambisi itu, tentu saja dia harus memiliki jam bermain yang cukup. Anthony Martial saat ini dipinjamkan ke Sevilla hingga akhir musim. Namun pemain internasional Prancis tersebut gagal bersinar bersama Sevilla pada paruh kedua musim ini. Karena itu, Sevilla pun mengurungkan niatnya untuk mempermanenkan penyerang Manchester United tersebut. Dikutip dari laporan Daily Mail, Manchester United juga tidak mengizinkan Anthony Martial hengkang pada musim panas 2022. Setan Merah kabarnya masih membutuhkan jasa dari pemain asal Prancis tersebut setelah Edinson Cavani dan Jesse Lingard kemungkinan besar akan hengkang pada musim panas mendatang. AC Milan tampaknya mulai melakukan agresi di bursa transfer musim panas mendatang. Nama yang paling santer diberitakan menjadi incaran AC Milan saat ini adalah winger Real Madrid, Marco Asensio. Namun, langkah AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan Marco Asensio mendapat halangan. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun tersebut juga menarik minat klub kaya raya Liga Inggris, Newcastle United. Dilansir dari Fichajes, Newcastle United bersedia untuk merealisasikan tuntutan gaji Marco Asensio sebesar 7 juta euro per musim, nominal yang dinilai terlalu tinggi oleh AC Milan. AC Milan mendapat tawaran untuk mengamankan tanda tangan gelandang Benfica, Julian Weigl. Sang agen dikabarkan mulai mencarikan klub anyar bagi Weigl dan menawarkan sang pemain ke beberapa klub Serie A, termasuk AC Milan. Namun dilansir Football Italia, Milan menolak kesempatan tersebut karena mereka tengah fokus mencari pemain dengan karakteristik seperti Renato Sanchez. Pemain asal Portugal itu diklaim menjadi incaran Rossoneri untuk menggantikan Frank Kessie yang selangkah lagi akan berlabuh ke Camp Nou. Richarlison dikabarkan akan meninggalkan Goodison Park selama jendela transfer musim panas ini. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Manchester United dan Real Madrid sama-sama tertarik untuk mengontrak pemain Brasil itu pada bursa transfer yang akan datang. Namun, menurut laporan The Sun, Tottenham juga meminati jasa sang pemain. Mereka bersiap untuk menyaingi kedua klub tersebut demi mendapatkan tanda tangan Richarlison. Sementara itu, kontrak Richarlison sendiri tersisa lebih dari 2 tahun di Goodison Park. Everton diyakini akan membandrolnya di kisaran angka 80 juta euro. Spekulasi masa depan Mason Greenwood akan segera berakhir. Kepolisian kota Manchester dilaporkan akan kembali menggelar kasus striker Manchester United tersebut. The Sun melaporkan bahwa dalam waktu dekat ini bakal ada kejelasan mengenai masa depan Greenwood. Sejak bulan Februari kemarin, kasus Greenwood ini ditangguhkan sementara oleh kepolisian Manchester. Kini, kepolisian kota Manchester dilaporkan sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Jika kasus ini dilanjutkan, akan terungkap apakah Greenwood bakal ditahan atau dibebaskan dari tuduhan. Dani Alves merasa sangat senang karena skuad Barcelona saat ini dihuni oleh banyak pemain muda. Ronald Araujo menjadi salah satu pemain muda yang sukses mencuri perhatian Alves. Menurut Alves, Araujo merupakan bek tengah ideal yang menjadi idaman banyak klub besar Eropa.
Ia menilai Araujo harus menjadi salah satu suksesor kapten Barcelona ketika para pemain veteran sudah pergi. Araujo memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di atas lapangan dan di dalam ruang ganti. Ketika sosok-sosok senior telah pergi, pemain muda sepertinya harus bisa menjadi pemimpin, ujar Alves. Setelah kalah dalam laga kontra Manchester City di Liga Champions, Atletico Madrid kini terancam mendapatkan sanksi dari UEFA. Hal ini berkaitan dengan sikap para fans Los Rojiblancos. UEFA membuka proses penyelidikan atas Atletico Madrid lantaran perilaku fans mereka saat pertandingan perempat final Liga Champions kontra Manchester City. Meskipun tidak merinci pelanggaran yang dimaksud, UEFA menuduh fans Atletico berperilaku diskriminatif dan juga melempar benda-benda saat tim yang mereka dukung itu kalah dari Manchester City. Paris Saint-Germain siap untuk menawarkan kontrak mewah senilai 150 juta pound sterling guna meyakinkan Kylian Mbappe untuk bertahan di klub raksasa Prancis tersebut. Kontrak pemain 23 tahun itu akan habis pada akhir musim panas ini. Namun, beberapa laporan menyebutkan ia telah menyepakati paket kontrak dengan Real Madrid beberapa bulan lalu. Hanya saja menurut laporan Sport, PSG sangat tidak ingin kehilangan superstar mereka dan dilaporkan bersedia untuk menawarkan gaji sebesar 21 juta pound sterling per tahun belum termasuk bonus. Lazio dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain bintang Napoli, Dries Mertens, di bursa transfer musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Seperti dilansir Calcio Mercato, Dries Mertens menjadi salah satu pemain yang dibahas dalam pertemuan antara Maurizio Sarri dengan Presiden Claudio Lotito pada Rabu lalu. Kontrak pemain veteran asal Belgia tersebut akan kadaluarsa di akhir musim ini dan ia ingin mengakhiri karirnya di ibu kota Campania. Di sisi lain, Napoli masih belum menunjukkan tanda-tanda untuk memperpanjang kontrak Mertens. Ada kabar baru datang dari Barcelona. Tim yang bermarkas di Catalunya itu dilaporkan segera mengunci masa depan Ronald Araujo. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Araujo akan segera menaikkan kontrak baru di Camp Nou. Pada tengah pekan kemarin, Barcelona mengadakan pertemuan dengan agen Araujo dan mereka berhasil meyakinkan sang pemain untuk bertahan. Araujo akan mendapatkan kontrak berdurasi 4 tahun dengan klausul senilai 1 miliar euro. Ia juga dilaporkan akan mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Di musim panas nanti, Liverpool kemungkinan akan kekurangan personil di lini pertahanan mereka. Ini disebabkan salah satu bek tengah mereka, Joe Gomez, ingin cabut. Goal Internasional melaporkan bahwa Liverpool akan mendatangkan bek tengah baru. The Reds digosipkan akan mendatangkan Bremer dari Torino. Bremer sendiri baru-baru ini menaikkan kontrak baru di Torino hingga tahun 2024. Namun, Torino dilaporkan siap berpisah dengan sang bek jika Liverpool berani menebusnya di angka 25 juta euro. Kabar mengejutkan muncul ketika Barcelona dikabarkan berniat menawarkan kontrak pada pemain buangan Real Madrid, Isco Alarcón. Dilansir dari Barca Universal, Isco memang akan dibuang oleh Real Madrid. Karena itulah nama Isco dikabarkan masuk dalam daftar belanja Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022. Di sisi lain, meskipun kini Isco tersedia dengan status bebas transfer, kedatangannya ke Barcelona dari Real Madrid masih tampak mustahil mengingat rivalitas antara kedua klub. Seperti diberitakan sebelumnya, Real Madrid diklaim berencana meminjamkan Hazard ke klub lain pada jendela transfer musim panas mendatang. Madrid berharap sang pemain bisa tampil reguler di klub tersebut. Kini seperti dilaporkan Foot Mercato, Arsenal siap memulangkan Hazard ke Premier League dan membantu sang pemain untuk menemukan performa terbaiknya kembali seperti ketika masih berseragam Chelsea. Kubu Arsenal pun kabarnya sudah menggelar pertemuan dengan perwakilan Hazard pada pekan ini. The Gunners diklaim ingin meminjam Hazard selama semusim penuh. Mereka juga ingin memiliki opsi pembelian permanen dalam peminjaman itu.
Manchester United menelan kekalahan di pertandingan pekan ke-32 Liga Inggris. Bertamu ke Goodison Park, Setan Merah tumbang dari sang tuan rumah Everton dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol Everton di laga ini diciptakan oleh Anthony Gordon di menit ke-27. Berkat hasil ini, Manchester United kini tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara IPL dengan raihan 51 poin. Arsenal menjamu Brighton di laga pekan ke-32 Liga Inggris. Bermain di Emirates Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, tim besutan Mikel Arteta tumbang dengan skor 2-1. Brighton membuka keunggulan melalui gol Leandro Trossard di menit 24. Kemudian pada menit 66, gol Enoch Mwepu berhasil menggandakan keunggulan tim tamu. Pada akhirnya, Arsenal mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Martin Odegaard di menit 89. Dengan hasil ini, Arsenal kini menempati urutan kelima klasemen dengan raihan 54 poin. Chelsea menghadapi Southampton di laga pekan ke-32 Liga Inggris. Bermain di St. Mary's Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Thomas Tuchel menang meyakinkan dengan skor telak 6-0. Gol kemenangan Chelsea di laga ini masing-masing dicetak Marcos Alonso di menit 8, Mason Mount di menit 16 dan 54, Timo Werner di menit 21 dan 49, serta gol Kai Havertz di menit 31. Dengan hasil ini, Chelsea kini mengoleksi 62 poin dan tetap menempati urutan ketiga klasemen Liga Inggris. Tottenham Hotspur menghadapi Aston Villa di laga pekan ke-32 Liga Inggris. Bermain di Villa Park Sabtu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Antonio Conte berhasil permalukan tuan rumah dengan skor 4-0. Son Heung-min berhasil membuka keunggulan tim tamu saat laga baru berjalan 3 menit. Dejan Kulusevski kemudian menggandakan keunggulan Spurs di menit 50. Di menit 66, Son Heung-min kembali mencatatkan namanya di papan skor dan mengubah kedudukan menjadi 3-0. Pada akhirnya, Spurs kembali memperlebar keunggulan mereka berkat hat-trick Son Heung-min pada menit 71. Dengan hasil ini, Spurs kini menempati urutan keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 57 poin. Bayern Munich menjamu Augsburg di laga pekan ke-29 Bundesliga. Bermain di Allianz Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Robert Lewandowski dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Bayern pada laga ini tercipta lewat penalti Robert Lewandowski di menit 82. Hasil ini memperkuat posisi Bayern Munchen di puncak klasemen Bundesliga dengan raihan 69 poin. Inter Milan menjamu Hellas Verona di laga pekan ke-32 Liga Italia. Bermain di Giuseppe Meazza Sabtu malam waktu Indonesia Barat, pasukan Simone Inzaghi menang dengan skor 2-0. Inter Milan membuka skor lewat aksi Nicolo Barella di menit 22. Edin Dzeko kemudian menggandakan keunggulan Nerazzurri di menit 30. Skor 2-0 untuk kemenangan Inter Milan pun tak berubah hingga laga usai. Dengan hasil ini, Nerazzurri kini menempati urutan kedua klasemen sementara dengan perolehan 66 poin. Juventus bertemu Cagliari di laga pekan ke-32 Liga Italia. Bermain di Sardegna Arena Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Sinonyatua mampu taklukan tuan rumah dengan skor 2-1. Cagliari unggul lebih dulu berkat gol Joao Pedro di menit 10. Namun Juventus mampu menyamakan kedudukan lewat Matic de Ligt di menit 45. Gol Dusan Vlahovic di menit 75 membawa Sinonyatua berbalik unggul 2-1. Berkat kemenangan ini, Juventus kini berada di urutan keempat klasemen sementara dengan 62 poin. Real Madrid menjamu Getafe di laga pekan ke-31 Liga Spanyol. Bermain di Santiago Bernabeu Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Karim Benzema dan kawan-kawan menang dengan skor 2-0. Real Madrid membuka skor lewat aksi Casemiro di menit 38. Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan di menit 68 berkat gol Lucas Vazquez. Skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid pun tak berubah hingga laga usai. Tambahan 3 poin ini membuat skuad Ancelotti kian kokoh di puncak klasemen dengan raihan 72 poin. Paris Saint-Germain bertandang ke markas Clermont di laga pekan ke-31 Liga Prancis.
Bermain di Gabriel Monpet Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menang dengan skor telak 6-1. Neymar berhasil membawa PSG unggul 1-0 berkat golnya di menit ke-6. Kylian Mbappe kemudian menggandakan keunggulan tim tamu di menit 19. Clermont memperkecil ketertinggalan lewat Jodel Dosu di menit 42. Namun PSG kembali memperbesar keunggulan lewat penalti Neymar di menit 71. 3 menit berselang, gol kedua Kylian Mbappe membawa Les Parisiens unggul 4-1. Tak butuh waktu lama, Kylian Mbappe kembali mencetak gol di menit 80. 3 menit berselang, hat-trick Neymar memastikan kemenangan PSG dengan skor akhir 6-1. Berkat kemenangan ini, PSG kian kokoh di puncak klasemen dengan 72 poin.